Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, malam untuk kawan-kawan mahasiswa STI GUC Bogor. Perkenalkan, saya Nur Komarudin Zaman. Di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan tentang implementasi design thinking dalam pemecahan masalah. Mata kuliah dari pemecahan masalah kompleks. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia bisnis, organisasi, bahkan kehidupan pribadi, kita sering dihadapkan pada masalah. Namun pertanyaannya bukan lagi apakah ada masalah, melainkan seberapa kompleks masalah tersebut. Banyak dari kita terburu-buru mencari solusi, tapi lupa memastikan apakah masalahnya sudah tepat. Akibatnya solusi yang tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Melalui presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat secara berpikir baru melalui design thinking. Sebuah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari pemecahan masalah. Implementasi design thinking dalam problem solving. Pendekatan praktis menghadapi masalah di dunia bisnis dan kehidupan. Nah, di slide ini menggambarkan bahwa materi ini bukan sekedar teori, tetapi pendekatan yang praktis bisa diterapkan oleh pelaku bisnis, mahasiswa, karyawan, UMKM, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman semua, kita hidup di dunia yang berubah sangat cepat, penuh masalah saling berkaitan satu sama lain. Masalah hari ini tidak berdiri sendiri. Contohnya di bisnis, masalah pelayanan bisa berkaitan dengan sumber daya manusianya, sistemnya, budaya kerja, dan bahkan komunikasinya. Inilah yang disebabkan banyaknya solusi gagal. Bukan karena orangnya tidak pintar, tetapi karena cara berpikirnya masih lama. Maka kita membutuhkan cara terbaru dalam menyelesaikan masalah. Mengapa banyak solusi yang tidak berhasil? Mengapa selalu solusi sering tidak efektif? Yang pertama dikarenakan masalahnya diidentifikasi dengan secara keliru, jadi secara terburu-buru dan tidak didefinisikan atau dicari akar masalahnya. Yang kedua, solusi dibuat berdasarkan asumsi sendiri. Jadi tidak memperlihatkan atau tidak memperdulikan di sekitar kita atau objek atau konsumen ataupun yang terlibat di dalam masalah tersebut. Yang ketiga, kurangnya memahami kebutuhan manusia, yaitu kurangnya kita akan memahami manusia ataupun konsumen yang kita sedang hadapkan terhadap masalah tersebut. Yang selanjutnya, terlalu fokus akan solusi yang cepat, bukan solusi tepat. Yang terpenting adalah mereka sering berkata bahwa yang penting cepat selesai, padahal yang benar adalah yang penting tepat sasaran. Yang artinya kita mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, mencarinya akar masalah, kemudian mencari solusinya. Apa itu design thinking? Design thinking adalah sistematis dan kreatif untuk memecahkan masalah dengan berfokus kepada kebutuhan manusia atau human concern. Melalui proses memahami masalah secara mendalam, menghasilkan ide, inovasi, membuat prototipe, dan menguji solusi yang secara berulang. Tujuannya adalah menentukan atau menemukan solusi yang benar-benar dibutuhkan untuk pengguna. Menjadi solusi yang tepat, bukan yang cepat. Mengurangi risiko kegagalan produk atau layanan, mendorong inovasi dan bisnis, pendidikan, ataupun organisasi. Dalam design thinking sendiri, ada beberapa kebutuhan. Yang pertama yaitu pendekatan problem solving yang berpusat pada manusianya. Yang kedua, menggabungkan empati, kreativitas, dan logika. Yang selanjutnya digunakan dalam bisnis, pendidikan, layanan publik, maupun UMKM. Fokusnya
untuk memahami masalah sebelum mencari solusi. Bukan langsung bertanya apa solusinya, tetapi bertanya apa sebenarnya masalah penggunanya. Mengapa design thinking relevan untuk semua kalangan? Pendekatan ini relevan karena bisa diterapkan oleh individu maupun organisasi. Yang kedua, cocok untuk masalah sederhana hingga yang kompleks. Yang ketiga, tidak membutuhkan teknologi yang mahal. Yang keempat, menekankan pemahaman manusia dan pembelajaran berkelanjutan. Yang artinya, siapapun bisa menggunakan design thinking tersebut. Prinsip utama design thinking yang pertama yaitu human centered, berangkat dari kebutuhan penggunanya. Yang kedua, kolaboratif, melibatkan berbagai perspektif. Yang ketiga yaitu kreatif, membuka banyak kemungkinan solusi. Yang selanjutnya yaitu literatif, belajar dari uji coba dan kemudian melakukan perbaikan. Yang pertama itu semua dimulai dari kebutuhan penggunanya. Yang kedua, masalahnya menjadi kompleks, tidak bisa diselesaikan sendiri. Yang ketiga yaitu membuka banyak kemungkinan solusi. Yang keempat, tidak takut salah karena selalu ada perbaikan. Apa itu design thinking? Design thinking adalah sistematis dan kreatif untuk memecahkan masalah dengan berfokus kepada kebutuhan manusia atau human centered. Melalui proses memahami masalah secara mendalam, menghasilkan ide, inovasi, membuat prototipe, dan menguji solusi yang secara berulang. Tujuannya adalah menentukan atau menemukan solusi yang benar-benar dibutuhkan untuk pengguna. Menjadi solusi yang tepat, bukan yang cepat. Mengurangi risiko kegagalan produk atau layanan, mendorong inovasi dan bisnis pendidikan ataupun organisasi. Dalam design thinking sendiri, ada beberapa kebutuhan. Yang pertama yaitu pendekatan problem solving yang berpusat pada manusianya. Yang kedua, menggabungkan empati, kreativitas, dan logika. Yang selanjutnya, digunakan dalam bisnis, pendidikan, layanan publik, maupun UMKM. Fokusnya untuk memahami masalah sebelum mencari solusi. Bukan langsung bertanya apa solusinya, tetapi bertanya apa sebenarnya masalah penggunanya. Adapun tahapan design thinking sendiri, yang pertama adalah empathize atau empati, memahami penggunanya. Jadi kita akan memposisikan diri kita sebagai pengguna atau konsumen untuk memahami apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan. Yang kedua yaitu define, merumuskan masalah. Jadi selesai kita memahami pengguna atau memahami konsumen, kita merumuskan masalahnya, di mana letak masalahnya. Yang ketiga yaitu ideate, yaitu menghasilkan ide atau solusi. Jadi banyak dari kita akan mencari solusi-solusi yang di luar permasalahannya, akan tetapi akar dari permasalahannya. Kita akan mencari solusi yang banyak, ide yang banyak, kemudian di prototype, mencoba untuk kita mengambil satu solusi untuk kita coba melakukan solusi itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu tes, menguji dan perbaikan. Apabila kita sudah melakukan prototype, mencoba solusi, kemudian kita mengevaluasi dengan cara tes, menguji, dan kemudian kita akan bisa untuk memperbaikinya. Apabila itu salah, kita akan mencoba untuk kembali mencari solusi yang baik dan mencoba untuk solusinya itu sendiri, kemudian kita menguji dan memperbaikinya lagi. Yang pertama yaitu design thinking empathize. Empathize adalah atau empati, mendengar, melihat, dan merasakan apa yang dialami oleh konsumen saat berinteraksi dengan produk atau jasa.
bukan menilai, akan tetapi menyimpulkan terlebih dahulu, mengumpulkan fakta-fakta dari sudut pandang konsumen. Apa yang dilakukan pada tahapan empathize? Yang pertama, observasi, melihat, contohnya mengamati pelanggan di warung sembako, apakah bingung mencari barang, lama antri, atau kesulitan pembayaran. Yang kedua yaitu mewawancarai mendalam, bertanya dengan pertanyaan terbuka. Contohnya, apa yang sering membuat Anda tidak nyaman saat berbelanja di sini? Yang kedua, mengapa Anda memilih warung dibandingkan tempat lain? Yang selanjutnya, mendengarkan emosi dan kebutuhan. Tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga emosi di baliknya. Contohnya, pelanggan bilang, "Nggak apa-apa," tapi raut wajahnya menunjukkan kekecewaan. Nah, itu akan menjadi bahan kita dalam mencari solusi. Betapa pentingnya empathize atau empati agar kita bisa memahami konsumen yang akan menjadi pengguna atau konsumen untuk kita. Untuk design thinking yang selanjutnya yaitu define. Define adalah tahapan merumuskan masalah utama berdasarkan temuan di empathize atau di empati. Selanjutnya define menyaring hasil temuan di empati menjadi satu masalah inti yang jelas, spesifik, dan bisa diteliti. Bukan solusi ataupun mencari pembenaran, akan tetapi hanya masalah inti. Define, tahap untuk menyaring dan menentukan inti masalah berdasarkan hasil empathize. Masalahnya sebenarnya apa? Bukan berdasarkan dugaan, namun berdasarkan fakta, temuan, dan kebutuhan konsumen. Mengapa define itu penting? Yang pertama, masalah yang salah akan menjadi solusi yang pasti salah juga. Yang kedua, masalah yang terlalu luas selalu tidak fokus. Yang ketiga, masalah tidak akan selalu tepat akan mencari solusinya. Define membantu kita untuk fokus pada masalah yang tepat, bukan sekedar masalah yang cepat. Apa yang dilakukan pada tahapan define? Yang pertama yaitu mengelompokkan temuan, hasil dari observasi wawancara, keluhan yang sering muncul, hambatan utama bagi konsumen, kebutuhan yang belum terpenuhi pada konsumen itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu untuk menentukan masalah inti, diantaranya gejala masalah dan akar masalah. Kemudian menyusun rumusan masalah, merumuskan masalah secara jelas dan spesifik, dan fokus pada manusianya. Yang selanjutnya design thinking ideate. Ideate adalah tahapan untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide atau solusi untuk mengatasi masalah inti yang telah ditemukan di define. Kemudian menghasilkan berbagai alternatif solusi, menunda penilaian pada tahap awal, mendorong kreativitas dan partisipasi semua pihak. Tekniknya yaitu brainstorming, mind mapping, diskusi yang terbuka. Dan untuk di define sendiri yaitu tahapan yang menghasilkan ide sebanyak mungkin. Pada tahap ini kreativitas sangat dibutuhkan dan tidak ada ide yang langsung dianggap salah. Fokusnya adalah bukan memilih ide yang terbaik, tetapi memperbanyak pilihan solusi. Mengapa ide penting? Karena masalah kompleks tidak bisa diselesaikan dengan satu sudut pandang. Yang kedua, terlalu cepat dipilih seringkali tidak optimal. Yang selanjutnya itu banyak ide yang membuka peluang solusi yang lebih inovatif. Semakin banyak ide, semakin berpeluang untuk menemukan solusi yang tepat. Adapun aturan utama dalam ide tidak menghakimi ide. Ide yang aneh, sederhana, atau berbeda justru sering memunculkan variatif. Yang selanjutnya fokus pada kebutuhan pengguna atau konsumen. Ide harus menjawab pernyataan masalah, bukan ego pembuatan solusi. Yang ketiga, kuantitas dulu
kualitas belakangan. Pilih dan saring ide dilakukan setelah semua ide terkumpul. Seringkali ide atau teknik edit yang sering digunakan yang pertama yaitu brainstorming, mengeluarkan ide secara bebas dalam waktu tertentu. Mind mapping, mengembangkan ide dari satu titik utama. Yang selanjutnya ide gila, 8 ide dalam 8 menit. Yang selanjutnya contohnya bagaimana kita bisa membuat pelanggan tahu harga tanpa harus bertanya. Untuk tahapan design thinking yang selanjutnya ada di prototype, yaitu mewujudkan ide dalam bentuk sederhana, tidak harus sempurna atau mahal. Prototype adalah bentuk nyata percobaan awal dari ide solusi yang dipilih pada tahap edit agar bisa dilihat, dicoba, dan dievaluasi oleh penggunanya atau oleh konsumennya. Tujuannya bukan membuat produk sempurna, akan tetapi membuat versi awal yang cepat dan sederhana. Prinsipnya adalah lebih baik cepat dicoba daripada lama ditebak. Mengapa prototipe penting? Ya karena yang pertama, ide di kepala sering berbeda dengan kenyataan. Yang kedua, prototipe membuat kita melihat apakah solusi benar-benar berfungsi. Yang selanjutnya, mengurangi resiko kegagalan pada tahap akhir. Yang selanjutnya, menghemat waktu dan biaya. Apa yang dilakukan pada tahap prototipe? Yang pertama, memilih ide yang terbaik. Dari tahap ide, pilih satu atau dua yang paling realistis dan berdampak. Yang kedua, membuat versi sederhana berupa sketsa, maquette, alat proses, contohnya fisika sederhana. Yang ketiga yaitu fokus pada fungsi utama. Tidak perlu detail, yang penting bisa diuji. Contoh konkretnya adalah pelanggan kesulitan mengetahui harga produk. Prototipe sederhana, label harga ditulis tangan dan ditempel. Yang kedua, papan tulis harga promo. Yang ketiga, daftar harga cetak A4 di dekat kasir, dengan biaya yang sangat murah, waktu singkat tetapi bisa langsung dicoba. Itu adalah contohnya dari prototype itu sendiri. Untuk design thinking yang selanjutnya yaitu tahapannya adalah dites. Menguji solusi langsung ke pengguna atau konsumen, mengumpulkan umpan balik nyata menjadi dasar perbaikan dan literasi atau iterasi untuk mengetahui apakah solusi benar-benar menyelesaikan masalah atau justru menimbulkan masalah baru. Dalam tes itu sendiri yaitu menguji dan menyempurnakan solusi. Tahap tes menguji prototipe secara langsung kepada konsumen atau pengguna. Melihat respon mereka seperti apa. Tujuannya bukan membuktikan solusi kita benar, akan tetapi menemukan apa yang perlu diperbaiki. Prinsipnya adalah solusi yang baik ada solusi yang diuji dan diperbaiki. Mengapa tes penting? Karena pengguna adalah penilai yang terbaik. Yang kedua, dugaan kita bisa saja salah. Yang ketiga, umpan balik yang nyata membantu menyempurnakan solusi kita. Yang terakhir yaitu menghindari kegagalan besar saat implementasi. Apa yang dilakukan pada tahap tes itu sendiri? Yang pertama, mengamati perilaku pengguna. Bagaimana perilaku konsumen yang telah kita memperbaiki solusinya, apakah masih ada yang harus kita perbaiki atau tidak. Yang kedua yaitu mengumpulkan umpan balik atau feedback. Contohnya, apakah ini membantu Anda? Pertanyaan-pertanyaan yang untuk kita lemparkan kepada konsumen. Bagaimana yang membingungkan, apa yang harus diperbaiki. Yaitu yang ketiga itu melakukan perbaikan atau iterasi. Jika belum efektif, kembali ke prototype.
Jika masih bermasalah, bisa kembali ke defend atau ideate. Contoh konkret dari prototipe. Contoh konkretnya yaitu prototipe, hasil dari prototipe yaitu daftar harga ditempel di dekat kasir. Hasil tesnya, pelanggan lebih jarang bertanya harga, proses interaksi lebih cepat, namun tulisan terlalu kecil. Tindak lanjutnya yaitu perbesar font, gunakan warna yang lebih kontras. Contoh penerapan design thinking pada organisasi besar. Yang pertama, masalahnya layanan kurang efektif dan tidak nyaman. Pendekatannya adalah memahami pengalaman konsumen atau pengguna. Yang selanjutnya menemukan solusi, sistem layanan dan teknologi yang lebih responsif. Adapun dampaknya adalah efisiensi meningkat dan kepuasan pengguna akan jauh lebih baik dibandingkan apabila kita tidak menggunakan design thinking. Layanan dan pengguna teknologi yang lebih responsif sehingga peningkatan efisiensi dan kepuasan pengguna menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu contohnya penerapan pada UMKM dan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks UMKM, masalah sering kali sederhana seperti pelayanan yang lambat atau informasi yang kurang jelas. Dengan pendekatan design thinking, solusi yang dihasilkan pun sederhana seperti memperbaiki alur kerja dan komunikasi dengan konsumen. Meskipun sederhana, dampaknya sangat nyata bagi pengalaman pelanggan. Yang selanjutnya itu design thinking mengajarkan kita bahwa solusi yang baik tidak dimulai dari ide, melainkan dari pemahaman manusia. Dengan memahami masalah secara tepat, solusi yang dihasilkan akan lebih relevan, berdampak, dan berkelanjutan. Pendekatan ini dapat digunakan oleh siapa saja dalam berbagai konteks kehidupan. Design thinking, kesimpulannya adalah design thinking membantu menemukan masalah yang tepat solusi menjadi lebih relevan dan berdampak, cocok untuk semua kalangan dan berbagai konteks. Pesan utamanya adalah solusi yang baik selalu berawal dari pemahaman manusianya. Dari seluruh pemaparan yang setelah saya sampaikan, dapat kita tarik satu pemahaman penting bahwa masalah kompleksitas tersebut muncul karena masalah sering berkaitan satu sama lain. Selama ini kegagalan dalam menyelesaikan seringkali bukan disebabkan oleh kurangnya sumber daya atau kemampuan, melainkan karena kesalahan dan memahami masalah itu sendiri. Disinilah design thinking memiliki peran yang sangat penting. Design thinking bukan sekedar metode atau tahapan kerja melalui sebuah cara berpikir. Melalui empathize, defend, kita belajar bahwa memahami kebutuhan, pengalaman, serta hambatan manusia adalah fondasi utama dalam menghasilkan solusi yang tepat. Selanjutnya, melalui tahapan ideate, prototype, dan tes, kita diajak untuk berpikir kreatif, berani mencoba, serta terbuka terhadap umpan balik. Proses berulang ini membuat solusi tidak hanya layak secara konsep, tetapi juga relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Keunggulan utama design thinking adalah yang paling buruknya, pendekatan ini dapat diterapkan oleh siapa saja, baik individu, tim kecil, UMKM, organisasi besar, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Design thinking tidak bergantung pada teknologi yang canggih atau biaya yang besar, tetapi tergantung pada kemauan untuk memahami manusia dalam mencari atau memahami konsumennya. Oleh karena itu, design thinking bukan hanya menjawab pertanyaan
apa solusinya, tetapi apa sebenarnya masalah yang harus diselesaikan. Ketika masalah yang kita pahami sudah tepat, maka solusi yang dihasilkan akan memilikinya. Baik, sebagai penutup, solusi yang baik tidak lahir dari ide yang paling cepat, namun dari pemahaman manusia yang paling tepat. Semoga melalui presentasi ini kita semua dapat mulai menerapkan cara berpikir design thinking dalam setiap permasalahan yang kita temui. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.